Halo guys, balik lagi sama gue ZR. Sorry banget ya, karena gue jarang upload konten akhir-akhir ini. Udah 1 bulan lebih kayaknya. Oke. Nah, karena banyak yang DM gue suruh bikin konten, tapi di sini gue belum kasih materi lagi. Di sini gue cuma breakdown gimana cara gue itu trade apa peroleh 1800 pips dalam satu kali trade saja. Sini akan aku kasih alasan-alasan entry-nya, kita breakdown pokoknya. Oke, itu dari weekly dulu atau dari monthly ya, boleh. Dari monthly dulu karena waktu itu HTF masuknya. Oke. Di sini kan dia untuk bias dari monthly itu break body. Nah, break body artinya untuk bulan selanjutnya itu dia akan melanjutkan kenaikan gitu kan biasanya kan. Oke, langsung ke weekly. Nah, itu tadi dari monthly. Ini akan aku bahas di materi selanjutnya karena monthly tadi break body. Di situ kan jadi open low high close ya kan, secara OHLC. Berarti dia membutuhkan liquidity dari time frame weekly. Sorry. Berarti dia butuh previous weekly low di sini. Sini ada internal range liquidity. Nah, kita tandain warna merah ya. Oke, dia udah masuk. Lalu ke daily. Cuma gue dapatnya nggak di bawah sini ya, karena gue tetap nunggu konfirmasi. Nah, di sini kan masuk fair value gap juga. Oke. Nah, gue dapatnya itu di sini untuk trade itu ya. Untuk trade itu karena aku lihat itu dia dari HTF, dari internal mau ke eksternal di all time high-nya ya. All time high. Nah, di sini dia masuk ke suatu fair value gap di sini. Nah, setelah itu gue itu konfirmasi pada candle bullish ini. Nah, candle bullish ini, dan candle ini udah valid bullish, berarti jadi bullish OHLC. Nah, artinya ini harga mau kemana? Dari OHLC ini kan udah kelihatan bahwa harga itu mau melanjutkan kenaikan ataupun continuation modelnya. Oke, di sini karena dia udah pengambilan likuiditas di sini ya, pengambilan likuiditas. Nah, udah cukup untuk liquidity-nya. Oke, aku hapus ya. Nah, ini dari daily, berarti dia butuh H4 liquidity ya. Sorry, bentar. Di sini. Oke, di sini ya. Nah, di sini lalu dia ada pembentukan apa ini? Nah, internal range-nya kan di sini. Internal range liquidity. Maka di sini kan ada fair value gap. Itu aku pakai sebagai patokan untuk entry. Nah, berarti kan secara naratif itu dari internal ke eksternal. Nah, eksternal terdekatnya di mana? Di sini ya. Terdekatnya di sini. Lalu untuk targetnya itu di all time high. Nah, all time high. Target terdekat. Oke. Ini sebagai external range liquidity ERL. Nah, lalu ini gimana, masa langsung entry di fair value gap kayak gitu kan? Nah, di sini gua refine pakai H1. Ada nggak poi yang selaras sama fair value gap ini? Oke.
Nah, di sini kotak-kotak ini merupakan liquidity ya. Ini ada secara lead liquidity inducement theory, ini udah lengkap. Nah, sini liquidity, di sini liquidity. Nah, ini jadi liquidity lagi. Oke, di sini koi yang selaras sama ini apa? Di sini ada suatu QMM namanya. Nah, kalau kalian udah mempelajari tentang logical SNR juga, itu ini merupakan apa? ARC, area reversal critical. Nah, ini udah lengkap nih. Dari logical SNR ku ada, dari suatu liquidity dan lead juga. Ini udah lengkap. Maka aku akan ngambil pembelian di sini. Dikarenakan apa? Dari Monthly sampai H4 itu udah sejalan. Maka aku akan take risk untuk pembelian. Nah, stop lossnya gue kemarin pakai cuma 20 pips ya. Karena itu news jadi gue takutnya kalau sampai ke bawah, jadi gue take risk aja, takut dia nggak sesuai. Tapi gue percayakan sama semua teknikal ini tadi, analisis ini tadi. Nah, ini targetnya sampai ke sini, ke eksternal liquidity di sini. Nah, ini untuk TP1 ada di 490 pips ya. Nah, cuma karena gue ngeliat gold itu bullish ya, jadi gue pakai untuk target itu pakai SDDV. Nah, SDDV untuk low sama high terdekat. Nah, kalau di daily di sini ya, gue jadi ambil dari low ini sampai ke high di sini. Nah, ini jadi target. Oke, targetnya sampai 4.5 target max ya. Berarti ada di sekitar 3.150. Ini berarti dapat berapa? Oh. Berarti dapat sekitar 2.400 pip ya, 2.400. Sorry, salah. 2.400. Nah, ini udah clear nih, udah kena TP, terus dia turun lagi tuh berapa ribu pips ya, 3.000 ya sekitar 2.000 pips lah turunnya, balik 2.000 pips. Nah, untuk entry ini gue masih hold ya. Nah, di sini untuk historinya ya, kalian bisa lihat. Nanti kita akan bandingkan sama chart yang tadi udah jalan sini ya. Nah, di sini untuk sisa lotnya emang kecil, 0,03, dikarenakan udah TP beberapa kali ya, setiap titik Fibo. Sama untuk TP pertama kan tadi di external range liquidity atau ATH, jadi kecil ya. Oke, kita akan bahas untuk yang entry hari ini. Sekalian di breakdown deh. Oke, sebentar, lag nih kayaknya. Oke, ini kita hapus ya, kita hapus dulu. Untuk setup kedua ini juga dapat lumayan nih hari ini tadi. Untuk hari ini tadi udah dapat 700 pips dari weekly dulu mungkin. Nah, di sini dari weekly itu sama. Untuk modelnya dia internal ke eksternal, karena gold ini bullish, selalu bullish, belum ada untuk perlawanan bearishnya. Oke, sini. Nah, cuma kita breakdown untuk hari ini ya, yang untuk dari bawah ini nggak perlu di breakdown karena terlalu panjang nantinya. Oke, di sini udah masuk ke internal. Nah, di sini dia sweep lagi ya, sweep. Kita ke daily time frame.
Nah, karena di sini sweep dan weekly itu mau ke atas, artinya aku ekspektasi dia minimal akan menuju ke sini minimal ya. Oke, daily sweep. Lalu tadi ke H4 dulu coba. Nah, ini secara algoritma ini kan internal ya, internal range ataupun order block. Nah, secara algoritma itu dia harusnya dari internal dia menuju ke eksternal lagi. Namun apa yang di sini yang terjadi? Di sini dia nggak berhasil untuk taken external range liquidity. Dia malah apa ini? Dia malah bikin BPR ataupun ordernya berubah. Harusnya ngambil eksternal, dia malah mau ngambil ke atas ya kan. Berarti untuk sell-nya low probability ataupun udah invalid. Di sini kan BPR ya. Tanda kalian boleh. Nah, ini jadi inversion. Ini inversion. Nah, untuk hari ini, trade hari ini tuh poinnya apa? Di sini aku pakai logical SNR dari kuartal 2 ataupun open close. Nah, di sini di open close ya, di 2 order kuartal 2. Cuma karena aku cari stop lossnya yang tipis, jadi aku refine beberapa time frame. Pertama-tama konfirmasi pertama dari order kuartal 2 kan udah tak jelasin tuh, dia harus break body dulu di satu time frame di bawahnya, lalu kita akan gunakan itu. Nah, kita kan udah tahu di sini Asianya reversal, dia ngambil liquidity lalu dia break ya, dia udah break. Nah, ini akan jadi range, namanya adalah range. Nah, untuk range terdekatnya di sini kan ini aku hapus ya. Nah, untuk range, materi range juga udah ada kan, udah ada, jadi nggak perlu ada yang dipertanyakan lagi. Nah, di sini range terdekat. Oke, jika melihat dari satu candle yang bullish ini, range ini akan gagal. Kenapa gagal? Karena di sini ada liquidity, lalu di sini didukung sama fair value gap yang cukup kuat. Kita target pertama di sini. Ini untuk external range liquidity yang pertama, untuk target 1 ya. Nah, ini cara ini gua tunggu dia masuk ke fair value gap atau breakaway gap sini. Setelah dia udah masuk, gua lari ke M15. Gua pindah time frame M15 ya. Nah, di M15 juga di sini masuk ke suatu fair value gap. Nah, di sini. Nah, di M15 tidak terlalu jelas ya. Di M15 juga cuma sweep lalu dia break atau breakout. Nah, cara lain ini udah breakout. Oke. Ini karena nggak terlalu jelas, gue akan pakai M5 untuk strukturnya supaya kita enak buat marking dan entry. Nah, di sini dia udah ambil suatu liquidity. Nah, lalu dia udah break structure, artinya ini adalah rentan bullish. Nah, artinya di sini adalah continuation. Karena tadi kan pengambilan FVG juga dari H4 juga OHLC-nya udah bullish. Oke, kita bisa pakai cek H1 dulu OHLC-nya. Coba. Arah. Nah, sini ya. Sini jadi bullish OHLC. Artinya dia butuh liquidity di satu time frame sampai 2 time frame di bawahnya.
Kita cek M15. Nah, di sini ada liquidity nggak? Sini ada liquidity, low resistance, liquidity, run 3, liquidity. Nah, di bawah dari liquidity ini ada order block. Cuma gue nggak berani entry di sini karena zonanya cukup lebar ya. Zonanya cukup lebar sini. Maka gue pakai M5 untuk double konfirmasi. Nah, dikarenakan ada wick ini ya, kalau nggak ada wick ini tetap gue ambilin. Nah, sini dia udah masuk di bawah liquidity. Ini adalah poin terdekatnya. Nah, seharusnya bisa enter di sini. Cuma karena gue double konfirmasi, jadi di sini gue tentukan lagi. Aku ngambil konti. Di sini kan dia untuk range bearish di dalam rentan range bullish. Nah, di sini. Ketika ini di break, berarti ini udah invalid. Nah, di sini sama sini ya. Untuk bearishnya. Nah, ini cuma pengambilan likuiditas, bukan untuk reversal. Oke, lanjut. Setelah dia udah break, maka gue akan limit di sini. Nah, sini ya. Limit sini. Lalu posisi pembelian. Nah, di sini sama stop lossnya 20 pips ya. 20. Oke. Targetkan sampai ke atas sana. Cuma karena ini udah konfirmasi beberapa time frame sampai LTF. Di sini gue konfirmasi lagi untuk cari re-entry tadi ya. Itu karena ini tadi M5 harusnya ke 5 second. 5 second. Ya, 50 second. Jadi gue di sini nggak premium, jadi pakai M1 aja. M1, lalu tunggu terbentuk range strong low. Nah, di sini pengambilan likuiditas, lalu dia udah break of structure ataupun market structure shift. Maka gue akan ambil di sini di candle fair value gap. Oke, di sini ya. Ini untuk re-entry-nya. Nggak usah ini lah. Terlalu camu nanti. Nah, ini targetnya sampai untuk target pertama di sini ya. Target pertama itu di external range liquidity itu dapat 100 pips. Nah, cuma aku lihat K4 dia kan dari HTF itu masih punya potensi untuk kejar ATH ya. Oh, ini nah, masih ada potensi untuk kejar all time high. Nah, untuk sementara gue akan take profit untuk 70% itu di sini. Nah, ini udah kena ya. Udah kena. Kenapa di sini? Nah, di sini masih ada rentan bearish di dalam kita ingin bullish. Tapi udah ada terbentuk range baru di sini. Nah, di sini udah break. Ini warna hitam. Nah, jadi cara aku trading hanya pakai structure range trading sama penggunaan liquidity. Udah cuma 2 itu aja. Oke. Nah, karena di HTF naratifnya internal ke eksternal, jadi sangat mungkin harga itu untuk sampai ke sini. Makanya aku masih hold beberapa posisi di sini. Nah, kita ke M15 dulu. Nah, jika ini di hold untuk entry tadi ya, itu di sesi Judas masuk menuju ke sesi London.
Nah, itu sekitar untuk target TP tadi, nah 800 pips udah dalam waktu kurang dari 1 hari. Itu udah sangat besar. Oke. Sebelum ini untuk entry kedua gue akan sisipkan gambar untuk before sama afternya. Oke. Itu tadi adalah gambar before dan after. Oke. Mungkin setelah ini kita akan bahas materi. Kalian coba komen untuk materi apa yang ingin ku bahas. Oke, sekian dan terima kasih.